Halo guys, kembali lagi bersama saya Alex di channel R dan A. Seperti biasa di video kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Orphan, yaitu salah satu film psikopat yang berasal dari Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2009. Disutradarai oleh John Collet-Serra dan dibintangi oleh Vera Farmiga, Peter Sarsgaard, dan Isabella Fuhrman, dan aktor terbaik lainnya. Film ini mengisahkan kedua pasangan yang akan mengadopsi anak berusia 9 tahun di salah satu panti asuhan, namun berujung menghancurkan seluruh anggota keluarganya. Tanpa memperbanyak spoiler di awal, mari kita mulai ke alur ceritanya. Let's go! Di awal film kita diperlihatkan Kate dan John merupakan sepasang suami istri yang sedang berada di rumah sakit. Kate sedang hamil tua yang sebentar lagi akan melahirkan seorang anak yang sudah dinamai olehnya, Jessica. Di perjalanan saat sedang dibawa oleh suster, Kate mengeluarkan darah sangat banyak. Lalu di saat di ruang operasi, dokter menegaskan anaknya Kate sudah meninggal dengan santainya. Lalu menjeritlah Kate karena melihat keadaan bayinya. Akan tetapi hal itu hanya mimpi belaka. Dalam realitanya Kate ini sudah keguguran anak terakhirnya. Kate pergi ke psikiater yaitu Dr. Browning untuk menceritakan mimpinya itu. Namun Kate berpendapat bahwa mimpinya itu tidak berkaitan dengan bayinya yang telah tiada, tapi berkaitan dengan kesiapan Kate dan suaminya yang akan mengadopsi anak di salah satu panti asuhan di akhir pekan nanti. Setelah dari psikiater, Kate pergi ke sekolah untuk menjemput anak perempuannya yaitu Max yang tunarungu dan juga tunawicara. Di perjalanan pulang setelah menjemput, Kate tidak fokus menyetir dan menabrak mobil lain yang sedang melintas di depan mobilnya. Setelah di rumah, Kate sedang bermain piano karena kebetulan pekerjaannya sebagai guru piano. Namun emosinya tak terkontrol saat anak perempuannya Max bermain terlalu berisik sehingga mengganggu permainan piano. Tak lama suami Kate yaitu John dan anak laki-lakinya yaitu Daniel pulang seusai latihan. Di malam hari, Kate dan John berpikir untuk mengadopsi anak dari panti asuhan karena Kate merasa harus memberikan kasih sayang kepada anaknya yaitu Jessica yang meninggal untuk diberikan kepada anak yang lain. Di pagi harinya, John dan Kate sampai di panti asuhan dan disambut oleh suster Abigail. Ketika Kate sedang asik melihat anak-anak yang sedang bermain, John yang selesai dari kamar mandi mendengar suara nyanyian dari seorang anak. John mendekati arah sumber suara. John dari balik pintu ruangan melihat gadis kecil bernyanyi sambil melukis. Saat John berbalik arah akan pergi, gadis kecil itu menyapanya dengan sapaan, "Halo." Berbalik arahlah John dan masuk ke ruangan itu. John melihat-lihat hasil karya lukisan gadis kecil tersebut dan mereka berkenalan saat itu. Gadis kecil itu bernama Esther. Di situ Esther menceritakan lukisannya penuh makna dan cerita memperlihatkan pikirannya sudah jauh dan dewasa. Kemudian John mulai tertarik padanya. Tak lama, Kate bersama suster Abigail mendatangi ruangan tempat John dan Esther mengobrol. Kemudian John memperkenalkan Kate kepada Esther. Kate pun tertarik pada Esther karena memiliki banyak persamaan dengannya. Di ruangan suster Abigail, proses adopsi pun dilakukan. Suster Abigail menjelaskan Esther berasal dari Rusia dan baru beberapa tahun tinggal di Amerika. Tapi bahasa Inggrisnya Esther sangat lancar. Keluarga yang membawa Esther ke Amerika meninggal karena kebakaran dan Esther dianggap gadis kecil yang telah melalui banyak hal sangat dewasa dibanding anak seusianya. Esther juga anak yang sangat sopan dan seperti putri selalu mengenakan pita di leher dan di tangannya. Proses adopsi pun selesai dan dibawalah Esther oleh Kate dan John ke rumah mereka. Sesampainya di rumah John, Kate dan Esther disambut oleh Max. Esther memperkenalkan diri pada Max karena sudah belajar bahasa isyarat di sepanjang perjalanan menuju ke rumah.
Max merasa senang karena mendapat kakak perempuan. Setelah masuk ke dalam rumah, Esther berkenalan dengan Daniel dan nenek Barbara. Lambat laun, Daniel merasa orang tuanya lebih memberikan perhatian penuh pada Esther dan menghiraukan yang dilakukannya. Sehingga Daniel merasa kesal karena ayahnya menghiraukan keberadaannya. Dari balik jendela dapur, Kate melihat Esther dan Max yang sedang bermain cukup akrab bagi anak-anak yang baru saja bertemu atau bersama. Kate berpikir bahwa Esther mudah beradaptasi dengan keluarganya. Di malam hari, saat sedang hujan petir, Kate dan John sedang asik bercocok tanam. Tiba-tiba, Esther terbangun, pergi ke kamarnya Max, membangunkannya dan mengetuk pintu kamar Kate dan John yang sedang bercocok tanam. Ya, ini anak yang sangat durhaka sekali padahal orang tuanya lagi kerja. Lalu membuka pintu secara langsung dan berkata ingin tidur bersama Kate dan John dengan alasan takut dengan petir. Kate dan John pun mengizinkan hal tersebut. Pagi harinya, Max, Daniel, dan Esther akan pergi ke sekolah. Namun Esther berpenampilan aneh dengan memakai gaun jadul seperti biasa, pita di tangan dan lehernya. Kate memberitahu itu bukan pakaian untuk pergi ke sekolah, sehingga Kate menawarkan pakaian jeans untuknya. Namun Esther menolaknya dan ingin tampil berbeda dari orang lain. Di sekolah, Bu Guru membawa Esther masuk ke dalam kelas dan memperkenalkan Esther pada teman-temannya. Saat selesai dikenalkan oleh Bu Guru, salah satu teman sekelasnya yaitu Brenda menertawakannya. Esther meliriknya dengan tatapan tajam dan menakutkan. Di rumah, ketika Daniel sedang bermain paintball, tiba-tiba tak sengaja Daniel menembak burung. Daniel menangis karena merasa bersalah telah melakukan hal tersebut. Esther dan Max menghampiri Daniel dan menanyakan apakah Daniel membunuhnya. Daniel menjelaskan ia tak sengaja melakukan itu. Esther mengambil batu dan menyuruh Daniel membunuh burung itu. Akan tetapi, Daniel menolaknya dan Esther langsung mengebrak burung itu dengan batu bak ayam gebrak bensu. Mantap sekali kawan. Daniel kemudian pergi karena merasa Esther sudah melakukan hal gila. Malam hari di kamar Esther, Kate menyiapkan keperluan mandi untuk Esther. Saat Kate sedang memasukkan pakaiannya ke dalam laci, di kamarnya Esther, ia menemukan Alkitab yang di dalamnya ada beberapa foto laki-laki dewasa. Kate kembali memasukkan fotonya ke dalam Alkitab dan pergi keluar kamarnya Esther. Ia diajarkan oleh Kate bermain piano, dan Kate menanyakan sesuatu yang terjadi di sekolah tadi. Esther menolak menceritakannya. Kate mengalihkan pembicaraan dengan memperlihatkan buku harian milik Kate yang isinya foto-foto keluarga dan Esther ada di dalamnya. Kemudian Kate memberitahu Jessica dan menunjukkan abu jenazahnya ditanam di bawah bunga mawar putih di pekarangan rumahnya. Di malam harinya saat Kate dan John sedang bercocok tanam, ya tepatnya ini di daerah dapur ya, ini nggak tahu tempat ini orang tuanya. Esther memergokinya. Saat di swalayan, Kate, Esther, dan Max sedang memilih buah-buahan untuk dibelinya. Tiba-tiba Kate menerima telepon dari Suster Abigail. Suster Abigail menelpon bermaksud menanyakan catatan kesehatan gigi Esther untuk laporan pengawasan. Saat itu, Esther sama sekali tak mau mengobrol dengan Suster Abigail. Kate meminta Max dan Esther mengambilkan apel agar tidak mendengarkan percakapan Kate dan Suster Abigail di telepon. Esther meminta Max menguping percakapan ibunya itu. Kate menceritakan kejadian yang dialami oleh Esther kepada Suster Abigail. Mulai dari Esther mengucapkan kata bercocok tanam, lalu menceritakan kejadian Brenda yang didorong oleh Esther. Di rumah, Esther tiba-tiba mahir memainkan piano. Kate yang saat itu memergokinya kaget karena sebelumnya ia yang mengajarnya Esther yang belum bisa. Kate menegurnya, namun Esther berbicara kasar padanya. Kate merasa kesal karena Esther berbohong dan hanya berpura-pura selama ini. Di malam harinya, Kate menceritakan kejadian piano itu kepada John. Namun, John menghiraukannya karena selama bersama John, Kate tidak menunjukkan sikap aneh ataupun tidak baik.
Kat tetap menjelaskan bahwa sikap yang ditunjukkan Esther pada saat bersama Kat dan pada saat bersama John itu berbeda. Kat juga memberitahu John bahwa Esther mengatakan tetangga wanitanya, Joy C. Patterson, yang bertemu di taman bermain itu digoda oleh John sampai menimbulkan pertengkaran keduanya. Mendengar hal tersebut, Esther tersenyum. Pagi harinya di rumah saat semuanya sedang asik dengan pekerjaannya, tiba-tiba bel berbunyi. Esther turun dari tangga dan membukakan pintu. Ternyata Suster Abigail yang sudah datang. Suster Abigail datang bermaksud menceritakan ada yang tidak beres dari Esther, yaitu ia sering bermasalah sebelumnya. Sebelum Esther diadopsi, di sekolah lamanya ia bermasalah ketika ada temannya yang sedang berkelahi. Esther ada di situ. Ketika ada seorang anak yang mencuri, Esther juga ada di situ. Dan ada kejadian taman sekolahnya dulu yang jatuh dan rahangnya tertusuk gunting. Setiap kejadian buruk Esther selalu ada di tempat kejadian. Bahkan kebakaran di rumah Sullivan, orang tuanya yang membawa Esther ke Amerika itu, setelah diselidiki tidak ada pelakunya. John merasa tak percaya dengan yang diceritakan oleh Suster Abigail. Esther menguping pembicaraan Suster Abigail dengan John dan Kat. Ia tak ingin bawa kembali ke panti asuhan. Esther berencana menghabisi Suster Abigail dengan bantuan Max. Dengan kepolosan Max yang mau-mau aja dibodohi oleh Esther gitu kan ya, dasarnya juga bocil gitu. Sebelum menghabisi Suster Abigail, Esther dan Max mencari senjata di tempat perkakas dan menemukan palu. Saat Suster Abigail pulang dengan mengendarai mobil, Esther mendorong Max ke tengah jalan agar menghentikan mobil Suster Abigail. Setelah Suster Abigail turun mengecek keadaan Max, dari belakang Esther menggeprek kepala Suster Abigail dengan palu, kemudian menyeretnya dengan Max ke pinggir dan digulingkan. Saat tersadar, Suster Abigail dihabisi, digeprek lagi dengan sadis oleh Esther dengan palu sampai meninggoy. Pak Jigimon, Pak Jigimon, Pak Jigimon. Setelah itu, Esther dan Max pergi menyembunyikan palu dan baju bekas Esther membunuh Suster Abigail di rumah pohon Daniel. Saat Esther dan Max turun dari rumah pohon, Daniel memergokinya. Esther tersadar Daniel melihatnya. Saat malam hari, Esther pergi ke kamarnya Daniel untuk memastikan apa yang telah Daniel lihat sambil mengancam Daniel dengan cutter. Esther bertanya apa saja yang Daniel ketahui. Namun Daniel hanya menjawab yang ia lihat, yaitu saat Esther dan Max turun dari rumah pohon. Esther mengancam akan memotong anunya Daniel. Wah, ini si Esther ini sangat jahat sekali nih ya. Sebelum Daniel tahu fungsi anunya untuk apa. Lain harinya, Kat dan John membawa Esther ke Dr. Bowling, yaitu psikiaternya Kat. Namun Dr. Bowling menyampaikan hasil pemeriksaannya, yaitu ada yang salah dari diri Kat karena dianggap kurang terbuka kepada Esther. Dr. Bowling menegaskan Esther adalah anak yang pemalu dan sangat pintar. Di toilet, Esther merasa cemas memikirkan Daniel karena tahu rahasianya. Di halaman saat hendak masuk ke rumah, telepon Kat berbunyi. Telepon masuk dari Suster Judith dari panti St. Mariana, yaitu panti asuhannya Esther. Suster Judith hendak menanyakan Suster Abigail yang belum juga kembali ke panti asuhan sejak kemarin sesudah mengunjungi rumah Kat dan John. Malamnya, polisi mencari keberadaan Suster Abigail di sekitaran rumah Kat dan John. Suster Abigail ditemukan dalam keadaan tewas mengenaskan, namun belum ada titik terang siapa pelaku pembunuhan Suster Abigail. Di internet, Kat mencari artikel mengenai ciri-ciri atau gejala anak yang terkena gangguan karakter, kesulitan mempertahankan teman, manipulator, handal, dan sering mengadu domba agar mendapat keuntungan. Saat sedang mendiskusikan itu, Esther tiba-tiba ada di dapur untuk mengambil minum, mengagetkan mereka yang sedang berdiskusi. Kat berencana akan menghubungi panti asuhan lama Esther yang ada di Rusia. Namun saat meminta data-data Esther di Rusia, panti asuhan St. Mariana tidak menemukan catatan apapun tentang Esther. Pagi harinya, John mengajak Esther ke dokter gigi untuk memeriksakan giginya.
sebagai pelapor catatan kesehatan ke panti asuhan lamanya. Namun, Esther menolak hal itu. Saat hendak mengantarkan Daniel dan Max, Kate bertanya hubungan mereka dengan Esther. Daniel dan Max mengatakan hubungannya baik-baik saja dengan Esther. Kate menanyakan kembali apakah Esther melakukan hal jahat pada mereka. Namun, Daniel dan Max mengatakan tidak. Di rumah, saat Esther dan John sedang melukis bersama, Esther mengatakan bahwa inilah momen yang ia nantikan bisa berduaan dengan John. Esther mengatakan Kate kurang menyukainya dan tidak mencintai Esther seperti anak kandung. Pagi harinya, Kate menelepon panti asuhan Mariana menanyakan mengapa panti asuhan tidak mengetahui apapun tentang Esther. Suster Judith menegaskan mungkin keluarga Sullivan yang membawa Esther ke Amerika itu mengadopsinya secara ilegal, jadi tidak ditemukan data tentang Esther. Kate pergi ke kamarnya Esther mencari Alkitab yang dulu ia temukan di laci celana dalamnya Esther. Di Alkitabnya ditemukan beberapa foto laki-laki dewasa, dan dari jilid buku ditemukan kata Institut Saarne. Kemudian Kate mencari tahu tentang Institut Saarne di internet. Kemudian Kate menelepon Institut Saarne dan menanyakan salah satu anak yang diadopsi oleh keluarga dari Amerika dari Institut Saarne. Namun petugas dari Institut Saarne menegaskan bahwa Institut Saarne bukan panti asuhan, melainkan rumah sakit jiwa. Kate menelepon panti asuhan Mariana memberitahu bahwa Esther berasal dari rumah sakit jiwa Institut Saarne yang berada di Estonia. Di lain tempat, Daniel berusaha masuk ke rumah pohonnya untuk mencari tahu barang bukti yang digunakan untuk membunuh Suster Abigail. Akan tetapi, itu dipergoki oleh Esther. Esther membakar barang bukti, palu dan baju yang digunakan untuk membunuh Suster Abigail, dan juga membakar rumah pohon beserta Daniel di dalamnya. Daniel berusaha keluar dan terjatuh dari rumah pohon yang dibakar Esther. Esther berusaha menggeprek Daniel dengan batu, namun diselamatkan oleh Max dengan mendorong Esther. Kate berlari ke arah Daniel yang terluka. Daniel dilarikan ke rumah sakit dan alhamdulillah masih bisa tertolong, namun lehernya cedera. Di rumah sakit, Kate dan John bertengkar mengenai asal-usul Esther. Esther berusaha melenyapkan Daniel di rumah sakit dengan membekamnya menggunakan bantal, namun Daniel berhasil diselamatkan. Kate mengamuk dan menampar Esther sampai Kate harus dirawat beberapa hari. John, Esther, dan Max pulang ke rumahnya. Di rumahnya, Esther berusaha mengenakan pakaian dewasa dan berias diri, kemudian menggoda John dan mengajaknya untuk bercocok tanam. Ya, ini bocil FF sangat sangat berbahaya sekali bocil FF ini ya. Namun John menolaknya dan memarahi sikapnya yang aneh. Di rumah sakit, Kate menerima telepon dari Institut Saarne. Dr. Farafa yang meneleponnya karena melihat foto yang dikirimkan Kate. Dr. Farafa menjelaskan bahwa Esther bukan anak-anak, melainkan wanita dewasa yang mengidap hormon langka, yaitu hipopituarisme, sehingga membuat tubuhnya menjadi kerdil, tampak seperti anak-anak. Esther bernama asli Lina Kramer, lahir pada tahun 1976, usianya 33 tahun. Luka di leher dan tangannya yang Esther selalu tutupi dengan pita akibat dari jaket pengekang yang dulu ia kenakan saat Esther dirawat di rumah sakit jiwa karena telah membunuh 7 orang seumur hidupnya Esther. Seumur hidupnya Esther, dia berpura-pura jadi anak kecil agar dapat diadopsi dan menggoda ayah angkatnya. Kate bergegas pergi ke rumahnya karena khawatir Esther akan melakukan hal yang sama dengan keluarganya. Tak lama, Esther menusuk John dari belakang. John terjatuh dan dihabisi oleh Esther. Pak Jigimon. Kate sampai di rumahnya melihat John yang sudah berlumuran darah karena telah dibunuh Esther. Kemudian, Kate mencari Max yang ada di kamarnya. Khawatir Esther akan melakukan hal yang sama. Esther menembak ke arah Kate. Kate berhasil bertahan mencari keberadaan Max. Saat Esther menembak Max,
Cat berusaha menjatuhkan diri dari balik kaca dan menimpa Esther. Esther pun pingsan. Cat membawa pergi Max keluar, namun Esther tetap mengejarnya membawa pisau. Perkelahian Cat dan Esther pun terjadi. Mereka tercebur ke dalam air sambil berkelahi. Cat berhasil naik ke dasar air, namun Esther menarik kakinya sambil mengelabui dengan kata-kata, "Jangan biarkan aku mati ibu, dasar bocil FF," gitu kan ya. Cat menghiraukannya dan menendang si Esther ini ya kan, dengan tendangan 1000 halilintar. Cia! Doa! Tamat. Ending yang cukup menegangkan di akhir filmnya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di alur film selanjutnya. Bye-bye.